Oke, eh, selamat datang ke channel Kobinbin. Kali ini kita ingin menjelaskan untuk bagi yang pemula. Nah, itu kita langsung aja ya, biar nggak kelamaan. Kegunaan yang ada tulisan paling dekat, aktif, pinggiran kota, reservasi, baik food dan sampai ke bawah, itu akan saya terangkan. Tapi kalau saya singkatkan, mending saya pilih aktif. Kenapa? Karena kalau aktif itu sudah termasuk semua dari paling dekat pinggiran bergabung dari aktif. Tergantung dari kitanya. Kalau saya jaraknya dekat kita ambil, kalau jaraknya jauh ya jangan diambil. Ya, ini karena belum ada orderan, nggak bisa saya tunjukkan. Oke. Jadi paham ya kawan? Kalau yang ini gunanya chat PBU ya seperti ini. Saya contohkan, tes, kirim. Kalau kita mau balas ke kawan, kita tes ke ini, klik aja namanya, dari contohnya Mentari, klik Mentari contohnya ya, lalu kirim. Itu langsung masuk dengan nama yang kita tujuan ke Mentari. Kalau yang sebelah kanan nih, ini gunanya tampilan profil. Kalau tampilan profil nih, login gak usah diganggu, nomor telepon gak usah diganggu, sama kendaraan. Kalau yang paling kita lihat di sini hanya rating sudah yang kita jelaskan yang kemarin. Oke, kita jelaskan kembali. Rating kita paling tinggi 99, di bawah ordernya terselesaikan yang saya tandain ini 100. Oke, ini selesai menurut tugas otomatis yang saya lingkarin. Kalau sana kita kawan-kawan bisa sampai 100, di bawah ini juga 100, maka orderan gampang dapatnya. Itu pun kalau kita 5 km bisa kita tembak. Tembak itu artinya meminta gitu. Kalau diselesaikan pada jam sibuk, ini kita sesuai dari jam 6 sampai 8.59 atau jam 4 sore sampai jam 7 malam. Kalau saya bisa mencapai 100, paling gampang kali kalau dapat orderan. Kalau ini orderan terselesaikan menurut waktu, itu sih nggak perlu kali sih, karena itu sangat mustahil. Kalau di bawah ini jumlah rata-rata order terselesaikan selama sehari, itu sangat penting. Itu kalau bisa dijaga di atas 10, itu pasti dapat terus. Tapi kalau saya di bawah 10, kadang dapat kadang enggak ya, tergantung histori kita juga. Kalau histori kita sering main, contohnya histori ini gini, contoh kita di Jalan Durian, terus kita dapat terus sana, terus kita main terus situ lagi dapat, itu namanya story. Jadi terbaca kalau kita di Jalan Durian tuh sering dapat. Itu contohnya kawan. Kalau order prioritas yang diselesaikan ini, kalau bisa sampai 100, kita akan dapat terus yang besar-besar. Itu aja. Kalau ini komentar positif, kalau bisa sampai 100 juga, jadi akan lebih bagus lagi, dapat orderannya lebih cepat lagi gitu. Oke, kita turun ke bawah. Parameter negatif, penolakan tugas otomatis. Kalau seandainya itu keluar 1, maka rating kita akan turun 1. Kenapa bisa muncul? Ya karena kita sering menginsel, atau kadang orderan masuk tapi kita biarin sampai waktunya habis, itu termasuk juga di cancel. Jadi akan dikurangkan 1, rating pun akan kurang 1. Kalau ini penolakan terlambat pemesanan sebelumnya, itu jarang saya dapat ya. Kalau bisa jangan sampai ada lah gitu. Ini jumlah pesan panggil saya itu belum pernah juga sih. Sama pelanggaran berdasarkan order belum pernah juga. Pelanggaran ordernya artinya gini, mengubah route. Kalau kita mengubah route, ibarat kita
tujuannya contohnya durian ke SKA. Nah, durian ke SKA, tiba-tiba kita ubah durian ke Ahmad Dahlan. Nah, itu salah besar karena posisi kita di SKA tapi tiba-tiba kita ubah ke Ahmad Dahlan. Nah, di situ akan pelanggaran berdasarkan order. Jika itu muncul, ya orderan agak sulit dapatnya. Kalau ulasan negatif ini kalau misalnya muncul akan sangat susah untuk dapat orderan dan rating pun akan turun. Ulasan negatif ini datangnya dari CS. Kadang CS nggak suka sama kita nih, terus dia membawa ulasan negatif ke kantor bahwa perlakuan kita nggak baik, ini itu ya kasar kah atau apakah gitu. Jadi keluar ulasan negatif tuh. Oke kawan, mana lagi, kita back dulu, kita back mana lagi, antar kota. Ini antar kota sama perkotaan dihidupkan itu dua biar lebih mantul. Ya nggak perlu saya jelaskan karena ini kan kalau boleh saya saran hidupkannya itu dua karena jarang ada juga sih untuk membuat story aja itu. Kalau ya layanan ini gunanya layanan ini untuk melihat kalau kita ini prioritas apa tidak. Dari sini ya saya lingkarkan. Oke. Oke, kita kembali lagi. Kalau uang ini untuk isi saldo kita. Nah, atau saldo habis nih, terus kita isi saldo, kita klik aja, kita klik keluar jumlah uang. Contohnya kita ketik, contohnya ya, waduh jaringan jalan pula nih, ya jaringan lagi susah. Kita coba 50.000, kita selesai, baru isi ulang. Oke, jaringan susah nih, kita tunggu dulu. Dia akan keluar seperti doku payment pack redirect. Oke, kita tunggu sebentar. Oke. Aduh, jaringan susah. Kita pindah dulu tempat. Continue dulu. Kita klik continue tadi kan. Jaringan sini hilang. Bentar ya, soalnya kita ada hidup air di sini. Bentar dulu. Oke. Nah, terus kalau kita mau bayar di Doku atau kredit card atau dari transfer atau dari Alfamart. Kalau Alfamart yang ini ya saya tandain. Oke. Kita buka sebentar. Tuh jaringannya pula. Oke, kita dorong ke atas. Nah itu dia, kita get payment code. Get payment code ini kita klik. Ntar ya kawan, jaringannya kurang bagus nih. Oke, kita coba dulu, soalnya saya jaringan kurang bagus nih ya. Seperti itu nanti kawan, kalau mau bayar di Alfamart klik aja deh yang sesuai yang saya bilang tadi, get payment code. Get payment code ini gunanya mengambil kode, jangan dia keluar kode, tunjukkan ke Alfamart, bilang bahwa isi. Oke, ini dia, bahwa saya ingin isi saldo itu contohnya. Bentar ya, jaringannya kurang bagus nih. Bentar
kawan. Oke, seperti itu. Payment kode 1111061013767717. Tunjukkan ke Alfamart bahwa bilang kita ingin isi saldo masim. Ya udah, tunjukkan kodenya sama mereka, nanti bayarnya sama mereka. Ya paling bayarnya 50.000 juga sih, tapi potong nanti masuk ke saldo kita jadi 45 karena kena pajak mungkin. Oke, kita kembali. Apalagi ya? Oke, kita back ya, parameter. Oke, parameter nih area nih bagi siapa yang ada area tiba-tiba ada tulisannya Jakarta kah, ada yang Bandung kah, ada yang Banda Aceh, Banda Lampung, ubah aja langsung Pekanbaru. Simple kok. Kalau ini bahasa Indonesia aja, nggak usah diganggu. Kalau mau kasih bahasa India silakan, kalau pandai India. Ini navigator. Kalau navigator sih saya pilih Google Maps. Kalau ini tampilan peta info di checklist saja. Kalau ini saya pilih peta kota yang ini, POI. Oke. Oh ya, ini penting nih. Ini seandainya kita udah buka map, mencari CS kah, atau mencari lokasi kah, udah selesai itu kita jangan lupa untuk menghapus ini yang saya lingkarin ini harus sering-sering kita hapus, karena kalau itu yang membuat kita berat, data kita berat. Oke, ini kecerdasan adaptif saya checklist saja. Getar saya ke checklist, konfirmasi tindakan checklist, tombol alarm ya udah tahu dong. Tombol alarmnya gunanya buat kalau seandainya kita lagi ada ban bocor nih, tak tolong sama kawan dari rekan-rekan, makanya hidup checklist karena tombol alarm. Itu sih tahu saya. Kalau ini tema malam, saya bikin tombol siang dan malam nih buat tampilan layar tuh malam, kadang siang, pagi. Yang kayak saya pakai ini yang putih ini, background putih ini siang nih. Kalau malam dia warna hitam, tulisannya kalau nggak salah warna putih, terbalik itu. Oke, ya ini berubah otomatis tema. Saya nggak checklist karena itu bisa makan memori. Oke, ini tab kanan saya checklist, gunanya pun ya nggak ada guna juga sih, saya checklist aja. Tombol zoom saya checklist, ikuti aja biar nggak salah. Order dalam 2 kolom checklist. Oke. Kalau ini pasti kalian tahu lah ya, nggak mungkin saya jelaskan volume itu apa. Oke, apa lagi ya, kita menjelaskan penting-penting aja. Oke, itu aja, kita kembali. Mana ya, dukungan. Ini dukungan nih gunanya untuk ini. Kalau di atas ini, aduh, bentar ya, jaringan lagi nih. Payah kok jaringan di sini. Oke, kalau ini sih untuk melatih pendidikan, nggak penting juga sih, kembali aja. Langsung aja kita ke ini pendidikannya gunanya untuk apa ya, tapi gak penting juga sih. Ntar ya, jaringannya payah sini. Oke, kita langsung aja ke feedback
Inilah feedback yang sering kawan-kawan tanya, apa itu feedback. Feedback itu untuk kita melapor ke kantor bahwa ada nomor fiktif. Tapi sekarang kan nggak perlu lagi, karena sudah orang kantor bikin peraturan baru untuk feedback itu nggak digunakan lagi gitu, udah dipantau dari kantor. Jadi nggak perlu kita lapor ini ada masalah orang fiktif bikin nomor ini, nggak perlu, nggak usah lagi. Itu sudah orang kantor pantau itu. Oke, ya ini kabinet pribadi pengemudi tadi. Bentar ya, jaringannya lelet nih. Bentar kawan, aduh, bentar ya, lelet banget nih. Saya akan jelaskan semua secara rinci masalah aplikasi Masim ini dari A sampai Z. Aduh, jaringannya lelet. Mana nih? Taruh ya, kita matikan jaringan dulu. Lelet banget. Ntar kawan, kita kembali lagi dulu. Kita matikan jaringan dulu. Matikan. Oke. Ntar. Sini memang agak sulit. Kok jaringan memang sering hilang. Pula. Mana saya mau jelaskan nih? Tuh H+ lagi. Bisa 4G sih. Coba kita buka aja ya. Oke. Lelet pula. Ini akan makan waktu. Oke, udah mulai jalan. Ini pernah saya terangkan di video yang saya pernah upload. Oke, ini ada di lingkaran atas sebelah yang saya lingkarkan. Klik menu profil yang tadi, yang awal pertama tadi itu gak guna, gak usah diganggu. Layanan gak usah diganggu. Lewat perjalanan, kalau lewat perjalanan ini gunanya untuk ini, untuk melihat seperti ini. Jam berapa aja kita selesaikan tugas dari kantor ya, kayak inilah. Bisa kawan-kawan cek nanti. Gini lah, dari jam berapa, contohnya dari 22.14 jam 10 malam, dari Ampera Zikri tadi Sendramayani ke bla 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 17 kilo ya. Ini nggak perlu dijelaskan juga sih, mungkin kawan-kawan pada tahu juga deh. Ini namanya riwayat perjalanan kita antar CS. Oke, back dulu. Bentar. Aduh, hilang. Klik menu lagi. Ini nggak tahu, ini nggak usah. Kita ini aja, langsung aja statistik. Yang lain nggak usah diganggu, nggak ada guna. Ini statistik nih untuk mengetahui. Contohnya bulan lalu nih, saya lingkari nih. Bulan lalu nih kita mendapatnya sekian, 3.437.991 kotor. Berapa orderan? 334 orderan. Kalau hari ini kan bulan ini baru 517. Kita geser ke bawah. Oke. Nah, ini pendapatan untuk melihat tanggal ya, untuk melihat hari-hari sedikit juga ya sejak corona nih. Inilah saya dapat untuk hari ini. Ini untuk melihat hari ini tanggalnya atau apa. Oh ya, ini masalah oke, ini dulu ya. Ini
inilah untuk guna-guna sehari. Oke, kembali. Itu aja kayaknya, itu aja yang bisa saya sampaikan, karena dukungan. Oke, ini nggak perlu, ini untuk lihat versi saya pakai sekarang versi 3.11.3 1600. Yang ini keluar dari aplikasi. Oke, itu aja. Oke kawan-kawan, ada lagi yang saya jelaskan. Jika ada yang kurang, ada yang ingin bertanya, komentar aja di bawah sini ya. Oke, semangat Masim, bye.